Baik, mudah-mudahan di masa pandemi COVID-19 ini kita diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena di sana ini kita mendengar banyak penyakit atau banyak orang yang kena penyakit, tapi kita syukuri kepada Tuhan atau kita yang ada di kelas ini belum sama sekali terkena virus tersebut. Jadi seperti biasa, kita sebelum melaksanakan pembelajaran, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik. Saya mau tanya dulu sama ketua kelas. Ketua kelas tunjuk tangan dulu siapa? Tunjuk tangan ketua kelas. Ya. Baik. Ada berapa orang teman kalian yang belum hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Baik, saya ucapkan terima kasih. Sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Yaitu, yang pertama nanti, melalui pembelajaran ini, peserta didik diharapkan untuk mampu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua itu adalah peserta didik mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mendukung bentuk dan kedaulatan negara. Itu nanti tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis bentuk kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang keempat adalah menyimpulkan tentang prinsip-prinsip kedaulatan dengan penerapan kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kelima adalah menyajikan hasil telaah tentang kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Jadi itu nanti adalah tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Kemudian kita sedikit mengulas mengenai pembelajaran kita minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita mempelajari mengenai teori dan hikmat kedaulatan. Ada beberapa teori yang kita pelajari minggu yang lalu. Ada teori kedaulatan dari Tuhan, teori kedaulatan dari rakyat, teori kedaulatan dari raja, dan sebagainya. Tentu saya yakin kalian bisa memahaminya. Bisa kan? Bisa. Baik. Materi kita pada hari ini yaitu mengenai bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Namun sebelumnya Bapak membagikan soal pretest untuk kalian yang merupakan kegiatan awal kita pada hari ini. Saya bagikan dulu. Ini nanti dikerjakan. Ini soal pretest.
Baik, soal pretest tersebut nanti kalian kerjakan, tetapi ini dikerjakan di rumah masing-masing. Minggu depan kalian serahkan kepada sang bapak. Lalu setelah ini adalah saya akan membagikan kepada kalian semua soal atau soal LKPD, bahan ajar dan bahan evaluasi. Dan ini nanti akan dikerjakan di rumah masing-masing. Ya, ini saya bagikan lagi ini. Ini bahan ajar, kemudian LKPD dan juga bahan evaluasi. Ini kita tidak kerjakan karena masa pandemi ini, tapi masing-masing mengerjakannya di rumah. Ya. Baik, sedikit kita membahas mengenai materi yang akan kalian kerjakan nanti di rumah melalui LKPD, bahan evaluasi, yaitu mengenai bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Di mana kita di Indonesia menganut mengenai azas kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat ini lebih identik dengan demokrasi. Demokrasi. Tentu di bahan ajar yang sudah saya sampaikan kepada kalian sudah ada di dalam itu. Di mana demokrasi itu artinya pemerintahan rakyat. Pemerintahan rakyat. Karena demokrasi terbagi dalam dua kata, yaitu demos dan kratein. Demos artinya rakyat dan kratein artinya pemerintahan. Tapi kalau digabung artinya pemerintahan rakyat. Lalu kita sekarang bertanya dalam diri kita sendiri, bagaimana bentuknya pemerintahan rakyat? Bentuk daripada pemerintahan rakyat tersebut itu kita ketahui pada saat kita memilih pemimpin-pemimpin negara kita di Indonesia melalui pemilihan umum. Pemilihan umum. Jadi kita di situ sudah diberikan kewenangan penuh untuk memilih pemimpin kita, bahwa yang menentukan suatu pilihan itu adalah rakyat Indonesia sendiri, bukan orang lain. Nah, kemudian dalam melaksanakan pemilihan umum, kita ada jaminan di situ melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ada beberapa azas-azas juga dalam pelaksanaan pemilihan umum yang dikatakan dengan Luber dan Jurtil. Luber, ya, itu singkatan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan semua penjelasannya ada pada bahan ajar. Nanti kalian pelajari di rumah masing-masing. Jadi untuk mengetahui pemahaman kalian, Bapak mau bertanya kepada kalian, ya? Bapak mau bertanya. Kedaulatan
itu berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut apa? Coba, siapa yang bisa menjawab? Dan dilaksanakan menurut apa? Ya, silakan. Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar, betul sekali. Ya, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian satu lagi saya mau bertanya. Pemerintahan yang berdaulat itu merupakan salah satu unsur dari suatu apa itu? Iya, Negara. unsur dari suatu negara itu pemerintahan yang berdaulat. Jadi bagus kalian sudah memahami materi kita pada hari ini, dan untuk mengakhiri pembelajaran kita, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Coba tunjuk tangan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Yang bisa menyimpulkan mengenai materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Baik, sebagai kesimpulannya itu adalah bentuk kedaulatan yang kita anut di Indonesia ini adalah kedaulatan rakyat. Berikut, kedaulatan rakyat itu lebih identik dengan yang namanya demokrasi. Demokrasi itu artinya adalah pemerintahan dari rakyat. Yang kemudian azas-azas pemilu kita di Indonesia itu disingkat luber dan jurdil, yang kepanjangannya itu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur dan adil. Ya, itu merupakan kesimpulan materi kita pada hari ini. Yang berikut adalah saya mau menugaskan kepada kalian semua. Ini saya mau menugaskan kepada kalian untuk membuat bentuk poster. Tahu poster? Membuat poster yang bertema pemilu. Kalian buat poster yang bertema pemilu dalam kertas manila. Minggu depan saya akan tagih sama kalian dan dikumpulkan ya. Paham? Paham. Sekali lagi, membuat poster bertema pemilu. Ada beberapa banyak itu contoh-contoh poster mengenai pemilu. Jadi satu-satu orang itu kalian buat dalam kertas manila. Nah, jadi demikian saja pembelajaran kita pada hari ini, dan seperti biasanya untuk menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, terima kasih.